Kusta kurang sentuhan cinta. Enggak lah. Saya tidak tahu apakah saya akan jadi jomblo bahagia. Tidak tahu ke depan. Oke. Saya menjadi seorang biarawan dan saya menjalani masa formasi. Homoseks itu kan dosa, salah kayak gitu. Saya mau menunjukkan bahwa saya laki-laki, tapi ternyata berbeda juga. Mengapa engkau menciptakan tubuhku seperti ini? Organ kelaminku seperti, tapi rasa dan jiwaku itu berbeda. Saya merasa berdosa sekali dengan keadaan diri saya. Kawan-kawan semuanya, selamat malam, selamat datang di podcast kami, podcast Florespedia. Malam hari ini kita akan berbincang dengan seorang sahabat, seorang aktivis sosial kemasyarakatan dan juga aktivis pemerintahan yang sudah cukup fenomenal dan dikenal oleh publik Optensika. Selamat datang Bunda Mayora. Selamat berjumpa kembali, Bro Mario. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Puji Tuhan baik. Ini harusnya saya yang harus ditanya kabar, ternyata tamunya tanya kabar dulu, tapi tidak masalah ya. Semuanya baik adanya. Oke. Aktivitas hari ini apa Bunda? Hari ini aktivitasnya seperti biasa, menjalankan kegiatan harian sebagai orang di rumah. Tentunya kita menjalankan aktivitas di rumah, tetapi juga menjalankan aktivitas sebagai BPD, bertugas di desa. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan di mana sekarang kan masih pandemi, kita juga lagi melakukan aksi untuk mempersiapkan donasi yang ketiga bersama rekan-rekan untuk sahabat-sahabat yang terkena badai seroja dan banjir yang ada di Lembata dan Adonara. Oke. Aktivitasnya berjalan lancar, puji Tuhan ya. Bunda Mayora, apakah terpikirkan untuk melakukan operasi ganti kelamin atau menjadi perempuan? Gitu. Pertama baru saya mau katakan bahwa tubuhku otoritasku. Sampai saat ini saya bersyukur dengan keadaan tubuh saya yang ada. Bahkan tanda petik saya mau katakan bahwa menjadi waria itu tidak identik dengan harus orang selalu mengatakan bahwa dia harus dendong harus ini. Menjadi waria adalah suatu rasa, soal hati. Jadi ya menurut saya dengan keadaan seperti ini saya sudah bersyukur dalam keadaan seperti ini. Maka itu saya bersyukur bahwa saya terlahir dengan identitas gender saya sebagai seorang trans. Kalaupun kedepannya saya tidak tahu ya, karena masing-masing orang punya pilihan, masing-masing orang punya tanggung jawab. Ketika dia mau operasi, itu kan dia punya risiko tersendiri. Saya untuk saat ini ya saya bersyukur dengan keadaan saya seperti ini, dan saya juga tidak mau menghakimi teman-teman saya yang sudah melakukan transseksual, artinya bahwa sudah mengubah tubuh saya, tubuh mereka. Kalau saya mengatakan bahwa saya saya sudah transisi dari dari laki yang tanda petik saya menjadi seorang perempuan. Maka itu perlu diketahui bahwa apapun pilihanmu itu punya resiko, apapun pilihanmu itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Maka itu saya mengatakan bahwa tubuhku tanggung jawabku dan keadaan seperti ini ya tanggung jawab saya. Tapi saya tetap berlipstik, saya tetap berdendong, tapi itu ya tanggung jawab saya sebagai seorang perempuan. Maka depannya kalau mau operasi kalau saya pribadi saya tidak menginginkan itu. Tapi yang lain ya silakan. Karena kita punya pilihan tersendiri. Begitu. Bunda, apakah Bunda juga punya pasangan hidup? Ini sebenarnya privat sekali ya. Oke, baik. Tetapi untuk sampai saat ini ya saya masih sendiri ya. Saya masih banyak fokus dengan punya pekerjaan dan ke depan kalau Tuhan kasih jodoh ya nggak apa-apa sih. Kita berharap ya ampun, kusta kurang sentuhan cinta. Enggak lah. Banyak orang yang baik ya. Banyak orang yang mau bersahabat dengan kita. Jadi ya saya percaya bahwa masing-masing orang punya pilihan tersendiri. Ada teman-teman saya yang punya pasangan, ada perempuan yang juga tidak punya pasangan sampai mati, laki-laki juga ada yang jomblo bahagia sampai selamanya. Saya tidak tahu apakah saya akan jadi jomblo bahagia, tidak tahu ke depan. Saya berharap bahwa saya punya keadaan saya seperti ini, saya bersyukur bahwa ke depannya kalau memang ada ya tidak masalah, kita jalani aja. Tapi ya kalau tidak ada juga kita syukuri aja. Tapi sampai saat ini saya masih enjoy dengan keadaan saya sebagai seorang waria yang single parent. Saya sendiri ya. Jadi yang mau daftar silakan daftar, enggak bercanda teman-teman. Mari kita mari kita jalani hidup kita sendiri. Soal kisah hidup Bunda Mayora. Nah, mungkin Bunda Mayora bisa cerita sedikit tentang latar belakangnya, kemudian soal kapan lahirnya, kemudian perjalanan hidupnya seperti apa? Kurang
kurang lebih sudah 30 tahun lebih. Saya mengisahkan perjalanan hidup saya sebagai, tanda petik ya, saya bercerita. Tentu teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, keluarga, orang-orang yang saya cintai, sahabat-sahabat saya pasti tahu, siapa saya. Saya terlahir dalam keluarga yang cukup, eee, menganut, ketaatan pada agama ajaran Katolik. Kemudian saya juga hidup dalam keluarga yang cukup, memegang budaya patriarkis, kemudian juga tinggal dalam keluarga yang, hanya mengenal 2 gender, perempuan dan laki-laki. Artinya bahwa, sangat heteronormatif, kemudian saya juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Nah, saya terlahir, dalam keluarga petani, dan tepat pada tanggal 4 Agustus 1986 saya lahir di Maumere. Dan di usia yang keenam, di usia yang ke-6 bulan, saya bersama keluarga, kami merantau ke Merauke, Papua. Di situ saya terbentuk, hidup bersama dengan keluarga di Merauke. Dan sampai dengan, usia SD, SMP, SMA, dan saya menyelesaikan pendidikan saya di Merauke. Dan dalam perjalanan itu saya dibentuk, menjadi anak yang begitu taat pada gereja, anak yang begitu taat pada orang tua, dan masa-masa itu saya merasakan sebenarnya bagaimana, pergulatan, dan saya sebenarnya dari kecil itu sudah, mmm, yang disebut dengan waria atau transpuan itu memang sudah sejak kecil, karena memang identitas itu terbentuk, alam bawah sadar, terbentuk, di mana saya dari kecil tidak seperti dengan laki-laki pada umumnya. Karena begini, karena orang yang terlahir dengan jenis kelamin organ biologisnya penis, itu pasti diberi label bahwa dia adalah laki-laki. Nah, saya adalah seperti demikian. Saya diberi label laki-laki, namun ternyata di masa usia saya itu, saya mulai merasa bahwa saya berbeda dengan laki-laki pada umumnya. Misalnya dari cara bermain, cara pembawaan diri, kemudian saya sendiri punya jiwa yang feminin, dan saya merasa bahwa saya berbeda. Itu di usia berapa Bunda itu mulai merasa bahwa Bunda Mayora ini berbeda nih? Ketika saya mulai, ya misalnya kelas 1 SD, kemudian TK, saya ingat betul waktu orang tua mulai, pernah tidak belikan saya boneka, terus saya menangis. Kemudian di saat bermain, peran-peran yang ada yang saya lakukan adalah peran perempuan gitu, peran perempuan. Dan itu menunjukkan bahwa saya sebenarnya, tapi waktu kecil orang tua nggak tidak memarahi, orang tua tidak membatasi, karena memang tidak ada diskriminasi. Tetapi sejak saya mulai masuk masa remaja, itu stigma itu terasa. Karena orang melihat saya, laki-laki terus ngondek, terus kayak perempuan, orang menjudge saya seorang homo. Dan waktu itu saya ingat betul, homoseks itu kan dosa, salah kayak gitu. Dan saya malu sekali. Itu jalan pertama mulai saya membentengi diri saya. Artinya saya mulai, membuat security system untuk diri saya. Saya mulai pelan-pelan untuk ikut latihan karate, taekwondo, untuk menentukan bahwa saya benar nggak laki-laki. Memang bisa tendang, bisa tapi kembali ke rumah, tetap ngondek aja, tetap merasa bergaul dengan perempuan. Tapi benar-benar akhirnya ya saya juga anak yang taat di gereja, kemudian ada ketertarikan juga masuk di seminari dan bersekolah. Itu pun sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa saya laki-laki, tapi ternyata Mhm. berbeda juga melihat identitas gender saya yang berbeda. Tapi saya coba mengemasnya dalam keadaan yang rapi, bisa mengolahnya. Dalam perjalanan akhirnya ya mau bagaimana lagi, daripada saya jujur betul, belajar juga sih sebenarnya ketika menjadi seorang religius. Saya belajar tentang, seksualitas, tentang moral Kristiani, bagaimanapun saya, di dalam ajaran kita bahwa masih ada stigma yang, tanda petik ya, saya boleh mengatakan, ada ajaran gereja yang mengatakan, eee, homoseks itu adalah dosa, kemudian identitas gender itu juga dosa, kemudian tubuh ini adalah bait Allah yang nggak boleh diapa-apain itu. Jadi kesan saya bahwa saat itu saya takut, kemudian saya gugup, dan saya ikut terbawa akan, pengetahuan itu, sehingga saya merasa tertekan. Tetapi saya bersyukur bahwa di masa-masa sulit itu, di situlah cara Tuhan membentuk saya sebenarnya. Karena memang saya waktu belum menerima diri saya kecewa, saya stres, saya frustasi, saya
sempat mau bunuh diri. Tuhan, Engkau tidak adil sekali. Mengapa Engkau menciptakan tubuhku seperti ini, organ kelaminku seperti, tapi rasa dan jiwaku itu berbeda, kayak gitu. Katanya Bunda sempat marah dengan Tuhan. Saya sempat marah, dan saya sempat, marah dengan orang tua, saya kecewa, kenapa kok saya bisa dilahirkan kayak begini? Engkau tidak adil sekali Tuhan, kenapa saya seperti ini? Kemudian saya sempat mau bunuh diri lah, sudahlah saya akhiri hidup saya, semuanya sia-sia. Itu di Karena mana tuh Bunda? Itu waktu di mana? waktu saya di Merauke, Di Merauke. dan itu memang betul-betul karena memang saya belum menerima diri saya. Saya tidak bisa merasa bahwa ini adalah, hidup saya gitu. Saya merasa ini bukan saya. Nah, makanya saya menamakan ini, saya berjalan atau saya berziarah dalam jiwa kurang lebih 32 tahun. Jadi saya tuh selama 32 tahun, saya benar-benar hidup dalam perangkap, benar-benar hidup dalam tekanan, bukan dalam kemerdekaan jiwa saya. Karena saya menutup diri saya, padahal saya seorang transpuan, saya seorang waria, tapi saya menipu diri menjadi laki-laki yang terbentuk, yang dipaksa. Kan konstruksi sosial bahwa laki, orang-orang yang terlahir dengan jenis kelamin ini harus bersikap seperti laki-laki, harus tegas seperti ini. Tapi ketika saya yang terlahir dan organ biologis seperti ini, tapi saya tidak bisa seperti yang lain. Saya merasa bahwa ini tidak benar dengan diri saya. Bahkan Oke. mungkin dan bukan mungkin lagi sebenarnya dalam, tradisi-tradisi gereja juga kan kita ditolak kayak gitu. Tapi saya bersyukur bahwa ini benar-benar, eee, rahmat yang Tuhan kasih dalam penemuan diri saya Jadi Bunda dari pendidikan SD kemudian berlanjut ke SMP, SMA itu dihabiskan di Merauke semua ya? di Maroko. Setelah itu ke Jogja? Setelah itu ke Jogja. Itu tahun berapa ke Jogja? Saya ke Jogja tahun 2008. Nah, di Jogja itulah saya belajar religiusnya. Oke. Saya menjadi seorang biarawan dan saya menjalani masa formasio di sana, Itu di mana? Di, di biara apa ya? Jogja, di Kota Baru. Dan saya menjalani masa formasio pertama sebagai postulan dan saya ya karena memang, rekan-rekan sahabat sekalian, memang benar ya saya punya kerinduan untuk melayani dengan identitas gender saya seperti ini dan saya merasa bahwa saya mau. Tetapi ya karena memang semakin belajar, semakin menemukan, itu, saya semakin merasa tertekan juga ternyata identitas gender saya berbeda dengan, itu, eee, keadaan diri saya. Termasuk saya mulai belajar bagaimana kita belajar tentang, moral Kristiani, Iya, kita belajar betul. tentang seksualitas dalam gereja. Saya merasa bertolak belakang dengan identitas saya, bahwa saya kok, eee, seperti ini. Saat Apalagi Bunda, apa, berpikir mulai bertolak belakang dengan identitas yang ada itu, apakah itu juga disampaikan ke pimpinan biara? Atau mungkin dalam sesi, apa, ada curhat-curhat begitu dengan pimpinan biara, itu disampaikan seperti itu, kondisi yang dialami? Karena memang saya merasa bahwa, di dalam pelajaran, di dalam apa, kuliah, itu sudah tidak ada tempat. Karena memang stigma atau gereja mengatakan bahwa, tanda petik seorang homoseks atau seorang yang melakukan apa, perubahan diri. Saya ingat betul kan, misalnya dalam gereja itu kan orang mau KB itu pun tidak boleh, harus KBA ya, KB alami. Kemudian apalagi saya, ketika saya mengubah bentuk tubuh saya Kak, kayak begitu. Ketika saya sebagai laki-laki terus tiba-tiba menjadi berarti saya ini adalah orang yang paling berdosa, maka waktu itu saya merasa berdosa sekali dengan keadaan diri saya. Maka itu saya juga tidak tidak menyampaikan kepada pimpinan. Tapi waktu saat saya mau, mau keluar dari Iya, biara, iya. saya hanya membuat satu surat dan saya mengatakan bahwa saya ingin untuk, tidak hidup di dalam biara lagi dengan problem yang konfidensial. Nah, dan itu semua orang tidak tahu, karena itu pergumulan dan pergulatan saya. Dan pada akhirnya saya berani, di 2015 saya minta mundur, kemudian 2017 saya kembali ke Jogja lagi. Dan saya ke Jogja itulah saya mulai coming in. Saya benar-benar menerima diri saya. Dan itu berapa tahun tuh Bunda di biara? Kalau hitung 2000 masuk dari ya sekitar 10 tahun ya, 8, 9, 10, ya 15, hampir mendekati 7, 8 tahun lah. Setelah keluar dari biara Bunda ke Merauke lagi? Tidak, saya kan udah habis dari biara, saya pindah ke Merauke. Mhm. Nah, Merauke, di Merauke itu saya di sana, kemudian di si Merauke lah saya mulai bergulat panjang. Aktivitasnya apa tuh di Merauke? Saya mengajar juga waktu Mhm. itu, kemudian saya juga bekerja sebagai aktivis sosial. Nah, itulah, dalam perjalanan itulah saya mulai bergumul dan bergulat dengan diri saya. Segala sesuatu yang saya kerjakan benar, dalam pikiran saya selalu salah. Karena memang saya merasa bahwa saya itu bukan saya gitu, saya.
Padahal saya tidak berdosa karena saya ini tidak melakukan dalam tanda petik saya ini tidak melakukan hubungan seks, saya juga tidak mengubah diri saya, tetapi saat saya mandi, saat saya di dalam itu, kemudian saat saya merasa bahwa saya adalah orang yang berbeda, itu merasa berdosa, kayak gitu. Dan pada akhirnya saya bilang, "Aduh, bagaimana caranya?" Dan saya ingat betul waktu itu saya sempat mau bunuh diri itu, ada orang yang datang mendekati saya dan mengajak saya untuk melakukan pelayanan, semua itu berubah. Jadi saya mulai melihat, mulai punya refleksi tersendiri bahwa kalau kalau saya mengatakan bahwa mungkin saya menemukan teologi sendiri dalam diri saya. Itu maksudnya bagaimana tuh? Menemukan Artinya teologi sendiri? artinya bahwa kalau saya lihat bahwa dalam ajaran saya itu, saya ini adalah dosa, kemudian ini bagian dari kutukan. Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke dalam keheningan batin saya. Dosa saya sebagai seorang homo itu apa? Kalau tanda petik orang mengatakan homoseksual. Dosa saya sebagai seorang waria itu apa? Kemudian saya mulai bermenung, oh saya tidak berdosa, meskipun saya punya pemikiran ini, tapi saya tidak bersalah karena banyak orang yang mau bergaul dengan saya. Saya juga bisa mengajar, saya juga bisa dapat pekerjaan, dan saya tidak sakit. Dan dari situlah saya mulai menerima diri saya bahwa menjadi orang yang seperti saya tidak dosa, menjadi orang yang dengan identitas gender sebagai waria juga tidak berdosa. Kami baca dalam pemberitaan itu di media online itu, katanya Bunda sebelum menerima diri sebetulnya sebagai seorang perempuan, itu sering mengalami sakit seperti itu. Dia cerita sedikit. Iya benar. Jadi jadi benar. Saat saya itu mengajar, saya ingat betul ya saat saya mengajar di sekolah, kemudian tiba-tiba, eee, pikiran itu muncul, itu saya langsung blank dan semua terputar dan saya langsung sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit dan harus istirahat 1 minggu atau 2 minggu. Karena memang saya belum tidak tidak siap menerima diri saya tidak siap menerima diri saya, kemudian saya masih merasa bersalah. Padahal kerjaan itu baik, beres. Bahkan saya jujur saya menjadi wakasek kesiswaan itu rapi, semuanya bagus dan saya bisa mengontrol diri dan mengolah diri dengan baik dan bisa menjaga diri dengan baik. Itu sampai wakil kepala sekolah ya? Heeh, saya sempat wakasek Itu di sekolah apa? SD, SMP atau SMA? SMA, SMA. Di Kota Merauke. di Kota Merauke, saya ingat Luar betul. biasa. Jadi itulah, eee, banyak sekali problem yang saya alami waktu saya belum terima diri ya. Jadi penting sebenarnya, Iya. penerimaan diri bahwa akhirnya saya menemukan Tuhan dalam diriku sebagai seorang transpuan, yang tanda petik orang selalu menganggap kita itu berdosa, bersalah. Saya menemukan Tuhan dulu justru dalam diri saya. Ketika saat itu kalau seandainya saya bunuh diri, apa yang terjadi? Pasti, hukumannya lebih berat karena saya menjadi menjadi hakim bagi Tuhan dan diri saya. Tapi ketika saya menerima diri saya, bahwa ini adalah bagian dari anugerah Tuhan, ini adalah bagian dari rahmat Tuhan, dengan orientasi seks saya seperti ini, ditambah lagi pengetahuan bahwa saya ini adalah manusia. Manusia dalam arti bahwa saya ini adalah kodrat ya. Karena manusia itu, saya diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Kemudian ketika orang menjudge saya sebagai orang yang berdosa, kok berarti mereka menjudge Tuhan. Karena memang kita berpikir bahwa seks itu adalah anugerah, rahmat. Artinya Tuhan kasih seks kepada manusia. Tetapi bukan hanya Tuhan kasih itu aja, Tuhan lengkapi kita untuk bisa mengolah dengan akal budi. Sehingga kita bisa mengontrol itu. Maka itu saya bersyukur menjadi orang dengan identitas gender yang berbeda, orang dengan orientasi seks yang di luar heteronormatif. Saya bisa mengontrol dan mengolah itu. Karena kita masing-masing punya manajemen dorongan seksual, MDS, kita mengolah dan mengontrol itu. Oleh sebab itu ya, sampai hari ini saya bersyukur bahwa saya hadir sebagai seorang transpuan, sebagai seorang waria yang bisa menerima diri saya, segala apa yang ada dalam diri saya dan saya merdeka. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa melakukan karya-karya di tengah-tengah masyarakat yang tanda petik orang mungkin masih belum tahu, orang masih masih menjudge, orang masih memberi stigma, stereotype, label yang tanda petik masih banyak sekali yang harus kita betulkan. Karena menjadi waria atau transpuan itu dijudge pasti bodoh. Itu jelas tidak tahu sekolah, nakal, tukang colek laki-laki, tukang tukang yang aneh-aneh gitu. Kemudian hanya tahu salon, masak. Tapi ternyata tidak. Menjadi trans atau menjadi waria itu kita banyak sekali punya kemampuan dan talenta yang Tuhan kasih. Bunda, kapan Bunda Mayora putuskan untuk meninggalkan Merauke, kemudian hijrah ke Yogyakarta? Saya memutuskan pulang pergi dari Merauke tahun 2017. Jadi begini, saya pada saya tinggal di Merauke
dan saya langsung ekspresi di situ. Berat ya, karena memang orang tua juga mungkin berat. Kemudian gereja juga mungkin berat, karena memang waktu itu dipestakan ya, Pak Kaul itu kan dipestakan. Iya Terus iya. tiba-tiba begitu langsung kan itu juga berat, tapi emang ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan ya. Ini sudah menjadi apa bagian dari perjalanan hidup Oke. saya. Tuhan sudah atur semua. Jadi saya pergi ke tinggalkan Merauke, meninggalkan semua. Kemudian saya pergi ke Jogja dalam keadaan nol besar. Saya ingat. Tapi memang hati, jiwa yang melayani itu masih ada, masih melekat dalam diri. Sebagai seorang Katolik yang saya masih merasa mungkin eh, hal-hal baik dalam kehidupan membiara saya bawa. Termasuk saya Jogja waktu itu dalam keadaan kosong itu saya masih bantu orang. Ada waktu itu bapak-bapak yang sakit gula, saya antar ke rumah sakit, saya tolong. Kemudian saya kehilangan motor, saya kehilangan laptop, kehilangan HP. Dan saya merasa bahwa ketika saya ke Jogja menjadi waria itu, seakan-akan saya itu diinstal ulang dari nol. Kemudian saya juga merasa Diinstal kayak ulang ya? diinstal ulang kayak gitu. Terus Hmm. masuk kayak macam masuk dalam masa novis kayak gitu ya. Hmm. Karena memang saya masuk di situ dan saya melihat bahwa justifikasi orang terhadap kami itu tidak benar. Oke. Karena memang kami, teman-teman trans itu kami berjuang di tengah-tengah kesulitan. Meskipun kami disakiti karena di Jogja itu saya sebagai seorang trans karena tidak ada pekerjaan saya harus mengamen. Ngamen itu eh, ditangkap sama Satpol PP. Itu kenapa tuh sampai ditangkap? Karena Karena memang ngamen atau mungkin ada aktivitas kan lain? ada perdanya, perda yang dikeluarkan di Jogja itu namanya Perda Gepeng itu. Itu ngamen atau teman-teman trans yang ngamen itu digolongkan namanya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kalau Oke. ngamen berarti kita dikatakan itu jadi kita ditangkap, dijebloskan ke asesmen dan dilakukan pendidikan. Tapi ya sama aja. Dan saya merasa bahwa ngamen itu bukan suatu kejahatan. Yang jahat Jadi itu korupsi. ngamennya itu berapa tahun tuh Bunda Saya di ngamennya nggak Jogja? sampai tahun sih. Nggak sampai tahun. Dan saya ingat tangan saya kan masih ada pennya di dalam ini. Itu karena jatuh ya? Bagaimana saya berjuang dengan Satpol PP. Saya harus melawan. Bagaimana teman saya ditangkap, saya juga ditangkap. Saya lawan mereka. Nah, itulah dia. Sisa-sisa sisa karate dan taekwondo masih ada ya. Kita berani melawan mereka apalagi ya. Ya, jujur aja mungkin saya waktu di Jogja stigma paling berat. Karena pertama saya datang sebagai orang dari Merauke ke situ, saya dijelas bahwa itu hitam kulit keriting. Jadi itu rasisnya saya rasa sekali. Kemudian yang berikutnya saya sebagai orang yang minoritas dalam iman, sebagai orang Katolik, itu juga saya rasakan. Kemudian yang berikutnya saya datang dari Merauke dengan identitas gender sebagai waria, wow lebih parah lagi karena tidak ada pekerjaan, kita kerja di lembaga resmi tidak ada, kita tetap di lembaga informal. Jadi saya mengamen, kemudian ya kita mau kerja apa lagi? Banyak teman-teman saya juga harus jadi PS, Oke. kemudian nyebong, dan Tapi itu Bunda apa? sendiri tidak memilih untuk kemudian sampai ke jalan itu? Seperti teman-teman itu? Karena memang nggak ada pekerjaan waktu itu. Tapi Bunda tidak ke situ kan? Saya Ya. ngamen, Maksudnya hanya ngamen? dan jujur ketika dalam keadaan itu ada petik ya orang mengatakan bahwa kita dan saya akhirnya memerdekakan diri saya, tubuh saya, otoritas saya. Saya nyebong. Itu seperti apa tuh Bunda bisa Ya cerita? Bang? saya itu berjalan bersama dengan teman-teman. Bagaimana ya? Kan orang selalu mengatakan bahwa eh, kita ini aktivitas-aktivitas yang malam, dunia malam gitu. Karena kalau kita mau cari pekerjaan yang resmi, mana ada. Ya satu-satunya ya kita ngamen, nyebong tuh nggak masalah. Nah di situ justru banyak juga terjadi kekerasan, di mana teman-teman saya ya jujur aja karena memang kita datang dari timur, kita nggak terlalu saya juga baru, tidak terlalu aktif dan tidak terlalu pandai untuk berekspresi yang itu. Jadi saya menjadi pelindung juga untuk teman-teman. Di saat teman-teman disakiti, mendapat kekerasan, saya justru menjadi pelindung juga untuk teman-teman. Jadi saya bersyukur bahwa saya melewati masa-masa itu. Masa-masa itu saya Oke. lewati dan saya bisa berjuang bersama dengan teman-teman. Kami baca Bunda juga akhirnya bertemu dengan salah satu tokoh waria di Jogja. Namanya Mami Ruli. Mami Rul. Bunda bisa cerita sedikit? Jadi saya pertama datang di Jogja, awalnya juga sih Kak juga sudah menerima diri sebagai trans, sebagai warga. Tetapi juga nggak seutuhnya langsung terjun ya Betul. ke warga. Karena saya berpikir bahwa sudahlah, saya juga menjadi bapak asrama lagi atau saya menjadi guru lagi. Tetapi memang tidak bisa juga. Saya itu berusaha pergi ke gereja, rajin pagi berdoa. Tapi memang tidak bisa. Masih sama aja. Mana ya?
ini sudah saya memutuskan. Saya kan pernah kerja di program HIV kan, program HIV waktu di Merauke, menjadi pengelola, menjadi koordinator lapangan. Saya berjumpa dengan seorang transpuan namanya Mami Ruli. Oh. Dan saat itu memang betul, setiap orang atau setiap transpuan yang mau coming out, pasti dia harus berjumpa dengan teman komunitas. Dan teman-teman komunitas adalah orang yang paling mengerti dan paling paham. Jadi Saya brewokan waktu itu. itu sebelum ketemu dengan Mami Ruli itu? Masih brewokan? Saya bertemu pertama dengan Mami Ruli, saya brewokan. Tapi Mami Ruli tahu Oh. bahwa saya adalah waria, saya adalah transpuan. Karena transpuan itu kan tidak dilihat dari brewokannya aja, tapi memang kita punya insting tersendiri, sudah tahu bahwa dia itu adalah waria. Jadi saya ketemu dengan Mami Ruli pertama, saya brewokan. Kemudian Mami Ruli bilang, "Nah, ayo ikut Mama." Saya bilang, "Ma, saya itu benar-benar jenuh, capek dengan saya punya hidup ini. Bosan begitu." Saya langsung tanpa ada omong banyak, saya tinggalkan saya punya asrama itu, saya tinggalkan tempat saya, pakaian-pakaian saya tinggalkan semua, saya ikut Mace, ikut Mama itu. Jadi setelah ketemu Mami Ruli itu, kemudian Bunda Mayora jadi sudah merasa diri bahwa ini sudah menjadi bagian seutuhnya? Iya, saya sudah menjadi waria. Saya langsung merasakan bahwa inilah hidup saya. Dan saat itu pun saat itu saya ingat betul ya, saya waktu itu pakai bajunya biasa aja, tiba-tiba langsung dikasih baju itu, rambut saya yang belum 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 lurus, belum di maaf ya, belum di ini lurus terpaksa nih ya. Jadi belum itu, jadi memang masih itu dikembangkan, kemudian saya juga belum punya bra waktu dijahitkan BH, kemudian saya senang sekali. Jadi dengan sendirinya muncul keahlian-keahlian bagian dandan makeup. Jadi saya tidak pakai khusus waktu itu. Langsung mulai melipstikan alis mata, langsung dengan merdeka. Langsung dan saya langsung puas, wah ini saya. Dan saya mulai pergi. Tapi memang di satu sisi masih ada ketakutan. Ketakutan itu bagaimana tuh Bunda? Ketakutan, malu juga nanti kalau seandainya ketemu anak-anak murid. Jadi kalau saya pakai condition itu tebal sekali waktu ngamen itu. Jadi waktu ngamen jalan begitu pakai kacamata yang besar-besar betul. Jadi orang tidak tahu, pura-pura orang tidak tahu saya gitu kan. Tapi tetap aja waktu saya ngamen begitu tiba-tiba saya ketemu lagi dengan anak murid saya tuh. Ada yang lari, ada yang straight. Aduh bapak ini kenapa bapak harus ngamen? Bapak mari tinggal dengan kita aja. Karena mereka tahu bahwa saya tidak seperti itu kayak gitu ya. Tapi ya pada akhirnya bersabar, tenang aja. Suatu saat nanti kamu tahu bapak seperti apa gitu. Oke. Jadi Bunda berapa tahun itu setelah bertemu dengan tokoh waria? Mama Ruli? Kemudian kembali ke Maumere tahun berapa? 2018. 2018. Jadi saya di Jogja itu hampir mau setahun ya. Setahun. Hampir mau setahun. Saya berjumpa dengan beliau dan saya mulai melakukan aktivitas di sana dan saya bersyukur juga dengan Mami Ruli itu saya berkomunikasi dengan dia, mulai dikenalkan dengan dunia teman-teman waria yang lainnya. Nah, kemudian saya juga mulai terlibat aktif dengan eee komunitas-komunitas itu dan dikenalkan dengan tokoh-tokoh lain. Nah, sebenarnya ada 2 orang hebat yang menurut saya, yang ikut membesarkan saya, yang ikut mendidik saya, yang ikut membantu saya dalam perkembangan saya sebagai seorang trans. Siapa? Itu yang pertama tokoh tokoh transpuan ya waria, itu Mami Ruli. Yang kedua itu Mbak Kanis. Mbak Kanis itu aku sempat kaget juga, karena waktu itu kan saya sudah terima diri tapi saya tidak pernah masuk gereja. Karena masih takut. Karena memang di gereja Katolik sana kan orang masih kaku dengan kita, masih lihat kita dengan sinis gitu. Jadi saya ngapain ke gereja, biar saya berdoa di rumah aja. Kemudian saya kenal lagi dengan tokoh perempuan ini. Oh, ini perempuan Katolik lagi, jangan-jangan dia mau terapi saya kah, apakah? Tapi ternyata berbeda. Dia seorang yang menurut saya ya, eee, ally ya, sekutu yang begitu ramah, begitu progresif sekali, juga mendidik saya. Bagaimana saya tidak perlu takut dengan identitas saya, juga identitas iman saya. Jadi saat itu mulai kami berjumpa dan saya diperkenalkan oleh beliau, belajar banyak dengan tokoh-tokoh hebat yang lain, yaitu Pak Dede Utomo, kemudian saya juga teman-teman, dari Orang Muda Yivos, kemudian tokoh-tokoh agama, Pak Stephen Suleman, tokoh-tokoh muslim juga, ada yang progresif sekali, Buya Husen, kemudian ustadz yang ramah dan tokoh-tokoh transpuan lainnya. Dan itu saat itulah saya mulai merasa terbentuk, saya mulai kuat juga. Dan proses saya sebenarnya proses yang sangat singkat. Tapi ya saya percaya bahwa inilah cara Tuhan untuk saya. Saya menjadi transpuan di tahun ekspres nyata jelas di 2017.